Teman Tegar Mayra ini dibuat setelah Tegar pertama ya. Kita bikin film Tegar dan ini salah satu universe-nya. Dan setelah ya kita bisa bikin film Teman Tegar Mayra ini karena karena Tegar berhasil untuk ditonton oleh ya 1,7 juta anak-anak sekolah. Film ini fiksi, tapi memang mungkin witness ya buatku ini witness yang terasa gitu ya, terasa sama hatiku sama mataku gitu. Karena buat kami, aku sama Chandra tuh sebetulnya memang cita-cita besar kita tuh, mimpi kita tuh, dreamnya tuh sebetulnya melakukan sesuatu di Papua gitu. Kayaknya nggak ada hutan yang lebih baik sekarang kalau kita lihat. Even kita masuk ke Kalimantan, kita masuk ke Sumatera, kita nggak akan ketemu pohon-pohon yang sebesar itu, pohon kayu besi yang ya cukup besar, terus kemudian dengan landscape-nya, kemudian satwanya, kita nggak akan ketemu seperti di Papua. Jadi sebelum mereka nonton, mereka datang peluk-peluk. Setelah mereka nonton, udah gak mau peluk lagi. Pomaniso jual hutan. Jangan peluk kita. Ratusan tahun lalu, manusia hidup harmonis dengan sang penjaga keseimbangan alam. Mayra, kau dengar? Kau ini bapak pu anak perempuan satu-satunya. Jadi, kau harus jaga ketong pu suku. Selamat datang, Satria Tegar Kaya. Surga kecil yang tersembunyi di Papua. Tegar harus punya pengalaman belajar di Papua. Makanya Tegar kesini. Halo Tribuners, balik lagi di konten Paling Seleb sama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue ada teman-teman dari film Teman Tegar Mayra. Halo, selamat datang. Halo. Jadi kita kedatangan produser, sutradara dan juga pemainnya. Oke, ada Banggi dari selaku sutradara, Ya. betul, dan Mas Andra selaku produsernya, dan Mas Runes. Runes, case-nya ya, satu case-nya ya. Oke, dari Teman Tegar Mayra. Dan siapa yang punya tugas dan bisa menjelaskan ke saya film ini berkisah tentang apa, Teman Tegar Mayra ini? Oke, aku Teman Tegar Mayra. Mayra ini sebetulnya tentang perjalanan petualangan Tegar menuju Papua. Oh, oke. Pada perjalanannya Tegar ketemu sama satu anak namanya Mayra. Dia anak masyarakat adat. Tegar pengen banget lihat cendrawasih. Nah, Mayra bilang di kampungnya itu ada cendrawasih. Nah, akhirnya Tegar ikut bertualang ke kampungnya, ke kampung di balik gunung. Mereka melakukan petualangan sampai sana. Saat mereka lihat cendrawasih, mereka lihat hutan sedang dihancurkan. Jadi petualangan ini adalah tentang bagaimana petualangan Tegar, Mayra, dan TIC menyelamatkan hutan masyarakat adatnya. Oke, jadi ketika mereka mau mencari cendrawasih, tiba-tiba secara nggak sengaja melihat ada mereka lihat ada hutan sudah hancur. Dihancurkan. Akhirnya tujuan mereka berubah. Tujuan mereka berubah. Tadinya mereka bukan tujuan yang berubah, tapi karena melihat kerusakan hutan, mereka akhirnya melakukan petualangan untuk mengambil kertas yang sebetulnya ditipu oleh bos besar. Dan Runes yang membawa bos besar ke kampung gitu. Coba Kakak Runes gimana cerita perannya sebagai siapa di sini? Kalau peran saya sebagai Pemanisa. Oh, Pemanisa. Iya. Oke. Seperti apa dia sosoknya atau karakternya? Kalau mau dibilang antagonis juga bukan. Dia jangan antagonis ya. Nggak mau disebut dibilang dari penyebab, nggak mau ya. Soalnya dia juga serba salah. Oke. Dimana
dia juga tidak tahu membaca dan di situ juga ditipu sama bos besar Oh. atas surat kontrak yang ingin yang sudah dikasih bos besar untuk Oh ya itu ya. dibawa ke kepala suku untuk tanda tangan di atas surat kontrak. Bukan surat kontrak, surat pelepasan tanah gitu. Gitu. Jadi Ya, jadi di saat Tegar sampai ke kampung itu ternyata mereka baru tahu kalau di kampungnya itu ternyata bos besar sudah datang dan meminta meminta kertas untuk ditandatangani. Sementara satu kampung itu sebetulnya nggak bisa baca. aduh. Gitu. Udah baca-baca yang disenggol-senggol nih. Kalau baca yang disenggol-senggol nih. Udah pas banget lagi dekat-dekatan lagi penulisannya. Hutan-hutan juga. Mas Chandra, ketika ada ide untuk berarti ini melanjutkan film Tegar yang sebelumnya, Mas? Ya. Oke. Betul. Ide untuk kan jadi ada universe baru nih. Jadi kan Tegar sekarang teman Tegar. Itu sudah ada sejak lama kah atau ketika film yang pertama mungkin banyak yang senang akhirnya dibuat teman Tegar ini? Iya, teman Tegar Maira ini dibuat setelah Tegar pertama ya. Kita bikin film Tegar dan ini salah satu universe-nya. Dan setelah ya kita bisa bikin film teman Tegar Maira ini karena Tegar berhasil untuk ditonton oleh ya 1,7 juta anak-anak sekolah, khususnya anak SD SMP. Ya di atas 90% rata-rata penontonnya adalah anak sekolah. Dan kemudian nextnya kita apa? Kita pengen terus mengisi ruang itu ya, mengisi ruang film yang menginspirasi anak-anak muda. Dan kita pengen ngobrolin tentang climate, sebenarnya ngomongin tentang krisis iklim. Krisis iklim lewat sudut pandang indigenous people, masyarakat adat ya. Tapi ceritanya lewat anak-anak. Oke. Agak susah nggak ketika membawa isu yang cukup berat nih, tapi kan targetnya tuh anak-anak dan si tokoh utama juga anak-anak. Gimana biar ngejangkau nih penontonnya nih? Susah nggak sih? Nah, itu sebetulnya yang jadi PR. Jadi waktu kita diskusi sebetulnya banyak banget insight dari Chandra. Jadi Chandra ini sebetulnya backgroundnya bukan produser sebetulnya, karena backgroundnya dokter. Dia itu memang di humanitarian lah gitu. Terus ayo kita bicarakan tentang krisis iklim. Di kepala saya sebetulnya krisis iklim itu berat banget, apalagi kalau diceritain sama anak-anak gitu kan. Sampai akhirnya aku coba baca, coba riset lagi, coba ngobrol sama beberapa ahli yang akhirnya dasar, maksudnya pondasi dari krisis iklim itu sebetulnya tentang manusia. Tentang bagaimana sikap manusia, tentang bagaimana manusia berhubungan kembali terkoneksi dengan alam. Nah, karena narasi utamanya adalah tentang manusia itu sendiri gitu, akhirnya kita mulai menyederhanakan isu ini. Itu maksudnya bukan menyederhanakan ya, tapi memang dasarnya kita memang aware dulu. Kadang-kadang kita semua banyak banget yang nggak aware krisis iklim itu sebetulnya terjadinya karena apa, gimana dan lain sebagainya. Itu juga kan jadi penting ya. Kalau orang dewasa aja nggak ngerti, apalagi anak-anak gitu. Nah, film ini sebetulnya tujuannya adalah kembali mengkoneksikan bagaimana orang kota belajar dari masyarakat adat, bagaimana masyarakat adat juga punya pendidikan untuk bisa tetap menyelamatkan hutannya. Gimana menyederhanakannya supaya gampang dicerna? Pakai musik. Oh, apakah ini musikal juga jadi? Iya. Oh, Semi. Jadi musical narration. Jadi ada beberapa narasi karena penerjemahan spiritual itu juga kan susah ya, kompleks gitu. Jadi akhirnya kita terjemahkan ini dari musik. Jadi gitu. Musik dan menari. Musik dan menari. Oh, kebayang lagi kalau di Papua gimana? Karena juga ikut terlibat musiknya Kakak, mungkin nyiapin musik atau nyiapin tarinya. Penari. Kalau musik tidak, kalau nari ya. Oh, kalau nari juga ikut bantuin bikin koreonya. Iya. Oh, berarti selain jadi Paman Nisa juga ikut ngebantuin nyiapin koreo buat teman-teman di kesini. Susah nggak Kak nyiapin? Atau mungkin ngarahin anak-anak kecilnya deh, susah nggak? Ya gampang-gampang susah juga sih. Kita kan kalau mau ngelatih juga ikut mood mereka. Oh ikut mood. Oh iya benar sih, benar. Mereka. Susah ya, emang mood anak-anak kecil. Iya.
Lebih gampang sama teman-teman sebaya berarti. Iya. Kalau sebaya kan udah ada titik fokusnya. Kalau anak-anak kan masih fokusnya ke bermain aja gitu. Berarti bikin core yang lebih sederhana juga ya? Iya, yang bisa cepat ditangkap aja. Oke, untuk deretan case-nya nih lebih banyak yang dari mungkin lokalan di Papua sana atau mungkin ada lebih banyak yang di Jakarta, di Jawa? Semua case-nya itu 90% dari lokal. Jadi yang dari Jawanya cuma Tegar. Cuma Tegar aja? Enggak, Tegar, Bos Besar sama ajudan. Tapi kalau yang anak-anak? Tapi yang anak-anak semuanya dari Papua. Lokal sana gitu. Jadi kita memang ya kalau bahasanya Chandra lagi invest for lokal gitu. Jadi gimana caranya kita juga sama-sama gotong royong, bareng-bareng kita tumbuh gitu. Jadi hampir 90% kita ngelatih juga melakukan pelatihan acting di sana. Berapa lama persen berarti? 3 bulanan lah. 3 bulanan. Untuk khusus acting, untuk persiapannya sih panjang. Iya, buat kelas acting doang 3 bulan, 4 bulan. Wow. Oke. Berarti ketika awal terpikir ide untuk lokasi kita hutan Papua, itu kenapa? Yang menjadi daya tarik itu hutan Papua, karena kan Indonesia juga banyak hutan-hutan lainnya yang mungkin bisa dibahas itu di Kalimantan, di daerah lain. Kenapa spesifik ketika itu langsung ke Papua? Kayaknya nggak ada hutan yang lebih baik sekarang kalau kita lihat. Even kita masuk ke Kalimantan, kita masuk ke Sumatera, kita nggak akan ketemu pohon-pohon yang sebesar itu, pohon kayu besi yang cukup besar, terus kemudian dengan landscape-nya, kemudian satwanya, kita nggak akan ketemu seperti di Papua. Dan cukup masih sangat menarik untuk diangkat di film sebenarnya. Untuk riset lokasi, ngerekinya tuh Mas berapa lama Mas? Kita sebenarnya dari mulai proses awal sampai syuting itu sekitar sampai rilis itu 2,5 tahun. Dari pertama kali ide. Jadi kita nggak mau film ini Papua itu hanya sebagai latar, sebagai objek. Jadi betul kita datang, kemudian kita masuk ke pedalaman, ngobrol dengan masyarakat, kemudian tanya anak-anak muda di sana, baru kita kembali lagi, kita lakukan riset, kita masuk ke pedalaman, dengar cerita mereka. Kita kadang harus jalan sampai 2 hari, 2 hari sampai ke satu kampung, kita stay di sana, dengar ceritanya bagaimana mereka dengan alam dan lain-lainnya, baru sutradara dan tim kreatif mulai merancang cerita. Gokil, berarti berbulan-bulan ya itu untuk buat nyari lokasinya, bolak-baliknya. Itu tempatnya yang digunakan syuting apa, hutan kah atau mungkin kaki gunung, mungkin dekat laut, hutan, pulau, macam-macam. Dan ada beberapa daerah, kita bukan cuma satu daerah di situ. Karena kalau teman-teman Tribuners juga lihat trailernya, itu bagus banget sih, benar-benar kayak hijaunya tuh bukan kayak grading mana, itu beneran murni kayak bagus banget lagi, kayak Indonesia masih ada yang kayak gitu ya. Waktu itu mungkin sekarang semoga masih. Cuma tantangannya ketika syuting di hutan di sana tuh apa? Sinyal kah mungkin, atau mungkin bukan hanya sinyal. Kita nggak punya sinyal, kita nggak punya kendaraan, kita nggak punya rumah, kita nggak punya kita nggak punya listrik. Air. Semuanya kita provide sendiri. Kita siapin sendiri, bahkan tempat cash and crew ada 150 kru dan cash. Kita harus siapin rumah warga yang air yang nggak ada harus kita tarik dari sungai. Kendaraan kita harus, tidak ada mobil di area sana, kita harus nyalain mobil yang sebenarnya udah nggak nyala berapa lama, kita nyalain supaya bisa jadi transport. Terus kemudian kita bawa laundry dan timnya dari kota masuk, satu kapal langsung masuk. Terus kemudian bikin base camp sendiri bawa Starlink dan lain-lainnya, semuanya kita create emang. Berarti selama berapa lama tuh proses syuting di hutan? 1 bulan lebih lah. Dan semua camp di sana berarti ya? Iya. Wow, kebayang. Ada yang di kota, ada yang di hotel juga untuk yang di kota. Tapi yang di hutan dan lain-lainnya, ya 1 bulanan itu ada di
hutan memang. Kayak ekspedisi syuting. Dan pindah bukan satu lokasi doang. Kalau dengar cerita malah kayak syuting investigasi. ekspedisi. Tapi ini film hiburan kan, musikal, meskipun emang ada pesan yang cukup di bawah gitu. Nah, karena emang asli Papua Kak, atau Iya, saya asli Papua. Tapi pernah ke daerah tempat syuting? Iya. Oh, itu emang Kakak pernah ke sana? Sering main di sering ke hutan-hutan situ? Tempat emang untuk ikut pergi berburu atau mungkin mancing. Oke. Tapi gimana ketika syuting bareng ini pertama kali Kakak ikut syuting atau sebelumnya udah sering? Sebelumnya udah cuma ya mungkin sebatas iklan. Kalau di sini gimana serunya? Kalau di sini syuting sama-sama dengan teman Tegar Maira ini ya saya rasa ada energi baru juga. Ada pengalaman baru juga dan banyak pelajaran yang saya ambil juga. Oke. Belajar acting juga, ikut belajar acting 3 bulan tadi itu? Iya, ikut juga. Belajar lebih banyak apa nih Kakak? Emosinya marah-marah atau lebih Pokoknya semua. semua. Berarti kalau Paman Isa tuh dia sebenarnya tipikal yang apa sih, emosian kah dia sebenarnya, atau justru malah dia nggak tahu apa-apa aja, si orang bingung aja? Jadi dia ini dipengaruhi sama bos besar. Dia kan salah satu masyarakat kampung atau masyarakat desa yang memang ya desa itu terkenal belum bisa membaca. Nah, dan di situ dia diajak sama bos besar untuk mau membantu kampung itu. Tapi dia diajak untuk pergi ke kampung dulu, diketemukan dengan kepala suku untuk tanda tangan surat itu. Nah, di atas tanda tangan surat itu dia tidak tahu atau tidak baca di surat itu kalau hutan adatnya mau diambil sama bos besar. Makanya pas di trailer ada konflik itu kan. Gimana nih, kan suratnya ada 2, nggak mungkin cuma satu kertas. Nah, itu. Kita sobek saja. Oke. Tapi menemukan ibaratnya kan supaya konfliknya itu juga relate sama masyarakat setempat, kemudian ketika di bawah juga orang pada lihat, itu susah nggak sih Mbak buat nulisnya, buat ngarang ceritanya? Sebenarnya untuk proses nulisnya sih sebetulnya karena terbantu karena dengan riset yang panjang. Jadi kita dapat pengalaman yang mungkin juga dirasakan sama masyarakat. Terus yang tadi kita jalan 2 hari itu juga memang mereka semua belum bisa baca. Jadi ini konflik yang mungkin akan terjadi gitu. Film ini fiksi, tapi memang mungkin witness ya, buatku ini witness yang terasa gitu ya, terasa sama hatiku sama mataku gitu. Karena buat kami, aku sama Chandra tuh sebetulnya memang cita-cita besar kita tuh, mimpi kita tuh, dreamnya tuh sebetulnya melakukan sesuatu di Papua gitu. Jadi 10 tahun yang lalu kami ketemu, itu sebetulnya yang kami bicarakan itu Papua. Jadi dan baru terrealisasikan, kita baru bisa berkarya di Papua itu tahun ini gitu. Berarti personal banget ya buat kalian ya ini. Karena ingin melakukan something. Apa yang ketika kalau kita flashback 10 tahun lalu, apa yang bikin kalian berdua tergerak? Kayak kita harus do something nih buat Papua nih. Dari kamu atau aku? Ya kalau dari aku sebetulnya karena buatku Papua itu aku sering banget melakukan perjalanan Papua kan. Dari Papua Pegunungan, Papua Pesisir sampai Puncak Kartens. Karena aku juga sering banget melakukan perjalanan. Buatku kita tuh sering lupa bahwa alam itu aset, alam itu bagian dari hidup. Sementara kita yang tinggal di kota, itu kalau kita ke Papua, kita tuh selalu wah indah banget ya tempat lo gitu ya, wah keren banget ya tempat lo gitu ya. Nah sementara kan teman-teman di sana juga pasti, sesuai dengan karakternya Isa gitu ya, karakternya Isa tuh juga orang yang pengen cepat-cepat modern gitu. Orang yang pengen cepat-cepat modern tanpa lupa bagaimana memanfaatkan atau mempergunakan sebaik mungkin aset alamnya gitu kan. Jadi ini sebetulnya film ini juga tentang pertukaran mindset antara pikiran modern dengan pikiran masyarakat tradisi gitu. Yang sebetulnya kacamatanya wah ini tuh harus ditukar, cara berpikir kita tuh harus sama-sama ditukar dan dielaborasi gitu. Karena dan naasnya gitu ya, maksudnya perasaanku hancur itu ketika mereka yang punya kekayaan alam ini tapi mereka yaitu
Mereka nggak punya pendidikan, mereka nggak punya kesehatan, akses kesehatan mereka terbatas, akses pendidikannya juga terbatas gitu. Dan itu yang akhirnya mereka cuma bisa jadi penonton atas kekayaan yang mereka punya gitu. Mereka cuma bisa nontonin aja gitu. Itu rasanya sakit gitu buatku ya gitu saat melakukan perjalanan itu gitu. Nah, isunya mungkin berat tapi filmnya nggak berat. Filmnya nggak berat ya gitu karena ini personal banget gitu ya buat aku. Papua kayak jauh, pasti orang Jawa ke Papua kayak mendingan gua keluar negeri kali gitu kan. Ongkosnya 10 juta PP gitu kan. Dan pakai harus pakai pesawat kecil nggak sih? Apa? Ya, pesawat kecil. Ya ATR lah ya. ATR. Kalau Mas Anton juga ada, kenapa ketika 10 tahun lalu juga tertarik? Ya, saya sebenarnya ngelihat Papua itu lebih ke ngelihat gunung awalnya ya, dan saya latar belakangnya di kemanusiaan. Jadi saya hampir dari saya lulus sampai sekarang saya ngelihat banyak sekali bencana. Saya ada di wilayah krisis. Mau di posisi bencana jenis apapun, bahkan bencana kemanusiaan, konflik, saya pernah punya pengalaman di sana. Dan ya kita ngelihat dampak dari bagaimana lingkungan dan bencana itu sangat erat sebenarnya. Saya 15 tahun saya keliling-keliling di Indonesia, di luar negeri untuk respons. Dan ya ngelihat penting sekali untuk ngelihat korelasi itu, dan bagaimana kita ngomongin climate crisis tadi ini udah jadi isu yang harus dibicarakan bukan hanya di level ya ini tanggung jawabnya siapa, tapi ya jadi diskusi di level keluarga, di level sekolah, di level komunitas, mahasiswa ya. Itu yang jadi concernnya. Kalau di Papua sendiri ya mungkin gunung ya. Karena saya pernah tugas di Nepal untuk rescue pendakian Everest, dan saya salah satu dokter penyakit ketinggian, dan mungkin di Indonesia cuman saya yang dokter ahli high altitude ya. Apa kalau penyakit ketinggian itu? Penyakit ketinggian ya. Kayak hipotermia gitu apa? Bukan. Penyakit yang terjadi ketika kita berada di ketinggian. Nah, karena saya pernah tugas di sana untuk rescue Everest, dan ya itu kita ngomongin kalau di Indonesia cuma terjadi di Kartens, gitu. Ya kita ngomongin gunung, ngomongin alam dan macam-macam lah. Itu makanya kenapa jadi dapat aja di daerah-daerah situ. Karena biasa rescue, biasa berjelajah, waktunya dapat, dan pantas bisa membangun set di sana dengan segala keperluan yang ada. Secara proses syuting kendalanya apa? Cuaca kah atau mungkin aman-aman aja semua? Kalau kendala sebetulnya lebih karena lokasi set yang lumayan remote ya gitu. Lumayan remote, dan sebetulnya setnya itu kalau kita bilang tuh lumayan jauh-jauh. Lumayan jauh-jauh, ya itu keterbatasan akses, keterbatasan infrastruktur jadi lebih lama lah gitu. Jadi lebih lama. Tapi yang menarik dari proses ini juga kan ada satu kampung, satu rumah untuk si Mairanya itu kita bangun. Gitu. Jadi kita bangun yang di trailer tuh. Iya, yang di trailer itu kan ada memang ada beberapa punya mereka, tapi untuk setnya yang punya kita. Karena kita nggak mau ganggu, karena itu kan memang rumahnya mereka. Jadi satu rumah, 2 rumah ya, 3 rumah ya kecil kita bangun, 3 rumah kecil yang kita bangun gitu. Jadi itu sekalian untuk ya udah buat mereka. Jadi bangunnya beneran bangunan rumah gitu. Pakai budgetnya lumayan ya. Kendalanya ya itu, kendalanya ya kalau tanya tadi tantangan dan kendalanya itu masalah cost ya. Karena akhirnya semuanya nyangkut ke cost. Bener ya, bener. Kita ongkos juga, terus kemudian bagaimana masuk ke dalam, bagaimana memprovide syuting karena ya krunya juga besar, alat-alat juga ya kita harus bawa satu kapal full kelilingin semua, kemudian transport, rumah dan lain-lainnya, ya itu yang jadi kendala utama. Kalau dari masyarakat sendiri, dari pelatihan dan lain-lainnya nggak jadi isu. Kalau tadi nanya belajar, karena kekuatan seni dari orang Papua itu memang mereka genetik ya. Kalau kita ngomongin nyanyi, acting, motorik, ya mereka sudah ahlinya. Jadi untuk hal-hal itu mungkin tidak terlalu jadi kendala, malah kita yang dari luar ini jadi kendala. Oke, makanya ketika tadi dibilang musikal dan di Papua udah kebayang sih gimana indahnya, gimana ramenya. Kalau untuk ngedirect anak-anaknya
Susah nggak? Bang? Kayaknya aku lebih suka direct anak-anak deh. Kenapa itu? Kenapa? Nggak tahu ya, maksudnya ya mungkin beda-beda ya, setiap orang beda-beda gitu. Ada orang yang pusing nih direct anak-anak gitu ya, nggak bisa diatur gitu. Tapi nggak tahu kenapa. Maksudnya anak-anak yang meskipun mereka semua baru ya, kayak Tegar itu kan sebetulnya memang dulu yang di awal ya mungkin sekarang udah lebih bisa ya gitu kan. Tapi kan dia juga pemain baru. Terus Maira juga, Alice tuh juga pemain baru gitu. Terus yang lain-lain gitu. Entah kenapa energinya matching ya. Sama aku ya gitu. Maksudnya energinya kalau kita di set ya udah, ayo kita aku kayak ibu gurunya mereka aja gitu. Dan mereka excited banget pasti ya. Dan mereka senang kan gitu. Maksudnya ya udah, ini bukan main film, ini bukan kerja gitu. Kita tidak membuat ini sebagai kerja gitu, tapi ini playground gitu. Ini tempat main, ayo kita main sama-sama. Nggak tahu, mereka kayaknya patuh aja gitu. Oke gitu ya, lebih takut. Kayak patuh aja gitu. Maksudnya dan imajinasinya sih aku suka ya. Maksudnya mereka itu kalau kita arahkan gitu ya, aku tuh nggak pernah bikin pengarahan yang mungkin spesifik kamu harus kayak gini gitu. Tapi kita diskusi terus, kita sama-sama main imajinasinya. Kalau kamu sedih, kamu gimana gitu. Jadi sebetulnya latihan acting pendalaman karakternya tuh juga lebih sering kita meditasi, ya Lunes. Iya. Sama anak-anak meditasi. Iya, sama anak-anak meditasi. Mereka bisa diem. Mereka bisa diam. Mereka bisa diam. Maksudnya Tegar, Maira gitu ya. Maksudnya kita yang kru inti gitu ya. Maksudnya pemain utamanya itu ya kita ajak ke pantai, dengerin suara alam gitu, terus ngelawan alam gitu. Jadi mereka sering berkomunikasi dengan alam gitu. Jadi dialognya itu ya dilawan sama alam aja gitu. Sedikit liburan ya. Tapi berarti bisa dibilang apakah ini film anak-anak kah? Film anak. Semua umur. Semua umur. Kalau cast anak-anaknya ada berapa banyak? Cast anak utamanya sebetulnya cuma 2. Cast anaknya cuma 2, tapi ada anak-anak kampung. Oke. Gitu, anak-anak kampung. Dan juga cukup banyak ya. Oke. Kalau yang memerankan kamera itu apakah dia baru bermain film atau dia sudah cukup banyak bermain? Enggak, dia baru. Baru. Ketika main sama kan tuh baru banget. Siapa? Yang memerankan Maira. Maira ya, baru. Gimana dengan talenta yang benar-benar baru melejit itu? Susahkah atau justru dia ada sambutan baik tadi langsung excited banget? Iya, itu dia excited karena sebenarnya mungkin dia juga nggak expect mau jadi pemeran utama. Orang cuma disuruh ayo kita audisi gitu ya. Audisinya apa? Audisi nyanyi. Tapi waktu saat audisi nyanyi gitu, dia nggak bisa nyanyi sebenarnya gitu. Tapi aku suka sorot matanya. Aku suka karakternya dia. Jadi di film ini sebetulnya juga ada hal yang pengen kita bicarakan tentang perempuan pemimpin gitu. Nah, karakter itu tuh muncul sebetulnya di saat dia main. Saat dia main gitu. Jadi ngumpulin orang, Kak ini kayaknya dia nggak tahu kalau dia akan kepilih gitu. Tapi aku lihat karakter aslinya begitu. Jadi aku pikir kayaknya oke deh dia gitu. Dan Maira juga pakai asli Papua? Ya. Wah. Asli Papua dan dari kampung Lobo. Dan kalian open casting berarti untuk karakter Maira? Atau open casting sebenarnya proses ya, karena kita ini kan bukan film as usual ya. Jadi kita ajak mereka main, ngobrol, baru mulai ada acting coach-nya ngelihat, castingnya ngelihat, sutradara ngelihat. Baru dari proses itu kita masuk ke level selanjutnya, cek sampai akhirnya masuk ke proses pelatihan. Oke. Kakak Runes kan di sini paman Lisa kan kayak tadi dibilang pengen cepet-cepet modern. Nah, Kakak Runes kan udah modern nih. Terus akhirnya ngelihat kalau film ini ngebahas kampung, pengalaman Kakak tuh rasanya gimana pas tahu ditawarin pas akhir syuting, perasaannya? Ya senang, maksudnya kalau mengajak anak-anak lain juga untuk ya bisa mengenal bagaimana dunia perfilman, atau mungkin ada hal-hal baru yang masuk ke sana kan, itu ya saya juga ikut senang. Karena bukan kita aja yang keluar untuk tahu dunia luar, tapi
bagaimana ada orang bisa membawa dunia luar itu masuk ke dalam. Wah itu dia bener. Kayak gitu. Dan menurut kakak isu yang dibawa itu apa benar-benar juga keresahan teman-teman di sana kah? Masalah yang dibawa ini yang diangkat. Mereka senang. Mereka senang karena selain daripada kita shoot atau apa, tapi ada ilmu-ilmu baru yang mereka timba juga. Bukan hanya mereka termasuk dalam kru atau mungkin apa aja, tapi di situ mereka juga saling belajar. Melihat di mana ada kekosongan mereka bisa tahu. Oh ya di sini dan ya banyak yang diambil dari mereka juga, dari luar atau mungkin dari luar juga bisa ambil dari dalam. Udah ikut keliling-keliling belum kan? Kemarin beberapa ada yang udah mulai special screening. Kakak kalau saya kemarin tidak sempat di Sorong, saya masih di Jakarta. Oh, masih di Jakarta. Ya, baru kemarin di Bandung aja. Gimana, ada yang udah kesel belum? Wah, kamu ini penyebabnya nih. Kalau yang di Sorong atau Manokwari saya sempat lihat. Sempat lihat ada yang udah ancam kalau pulang ke Kalimantan tidak boleh lewat sana. Udah diancam. Tapi kemarin dia itu kan ngelatih anak-anak tuh buat show anak-anak kecil itu kan. Terus awalnya mereka akrab gitu. Setelah mereka anak-anak itu nonton, Ibu Nani katanya jangan nonton. Terpengaruh kan. Jadi sebelum mereka nonton, mereka datang peluk-peluk. Setelah mereka nonton, udah gak mau peluk lagi. Jadi itu film doang. Udah tahu karakternya jadi, aduh. Apa mereka udah apa? Kamu menyebalkan gitu ya. Apa Manisa jual hutan? Manisa jual hutan. Jangan peluk kita. Berarti nyampe kan pesannya. Emosi terdapat. Tapi kalau dari yang lain, kalau dari Mas Tada dan Banggi, gimana feedback dari penonton-penonton yang udah ikut nonton? Ya karena yang saya bilang tadi ya, cerita Teman Tegar Maira itu bukan hanya latar Papua. Jadi kita mencoba bagaimana Papua itu subjek bukan objek. Film tentang Papua jadinya. Jadi ketika kita keliling di 4 kota kemarin, Sorong, Jayapura, Manokwari, Timika, mereka ngerasa banget ya ini filmnya kita, ini tentangnya kita, dan masuk banget semua yang ada di sana. Semua ngerasa wah ini film yang betul-betul cerita tentang kita. Berarti udah terpuaskan kan kalian 10 tahun lalu kayak gini. Kalau kita flashback lagi, alasan kenapa kalian akhirnya melanjutkan film Tegar, terus ada Teman Tegar Maira ini, karena feedback yang dari si Tegarnya kah, yang di film pertama kayak mungkin pada pengen kelanjutan gimana kisah Tegar, atau ada pengen apa yang dari Tegar yang pengen diikuti lagi? Ya kalau semangat sebetulnya lebih ke kita pengen konsisten berkarya di jalur ini. Jadi bagaimana memanfaatkan film, menggunakan film sebagai media pembelajaran, selain juga entertaining, tapi kita juga bisa belajar dari film. Karena kita kemarin dapat pelajaran banyak banget dari film Tegar sebetulnya. Film Tegar itu berhasil keliling di 24 negara. Dan menang sekitar 15 negara ya. 15 negara, terus Tegarnya juga dapat Best Actor. Nah, memang kita kan sebagai perusahaan kecil mungkin belum terekspos begitu. Maksudnya kemenangan ini tidak terdengar lah gitu. Dan kita juga belajar bahwa di luar itu ada satu International Children Film Festival yang cukup tua. Kenapa di Indonesia nggak ada ya gitu? Terus rasanya mungkin karena Children International Film Festival atau Festival Children tuh dianggap festival kedua. Padahal kalau di negara itu sebetulnya enggak. Di negara-negara yang memang melahirkan International Children Film Festival, itu mereka memang pada akhirnya invest literasi untuk anak-anak supaya nonton film. Supaya bisa supaya ada pertukaran kebudayaan. Mereka anak-anak itu nonton film-film dari luar gitu. Jadi memang penontonnya itu anak-anak. Penontonnya anak-anak, materi-materinya juga film-filmnya atau cerita-ceritanya juga yang memang ramah anak gitu. Nah, dari spirit itu sebetulnya aku jadinya pengen kita terus konsisten di sini. Selain film ini juga, film Tegar juga memang anak-anak ini juga ayo kita nungguin Tegar 2 gitu. Iya, itu juga bener. Gitu kan. Selain itu, tapi sebetulnya misinya kita pada akhirnya kita jadi belajar banyak sebetulnya di internasional, karena
ternyata penting gitu film-film dengan tema ini untuk masa depan anak-anak. Jadi anak-anak juga bisa belajar karena kita atau aku juga dulu produk dari film Festival. bukan film yang dulu gitu. Kan dulu kan kita dapat film-film China ya dulu ya. Kita nonton film China gitu ya. Spiritnya kan from zero to hero. Iya, benar. Jadi ya udah gitu, itu tuh nempel di kepala kita gitu. Nah, kayaknya secara semangat sih aku 10 tahun yang lalu ngebangun Aksa Bumi Langit juga semangatnya ke sana gitu. Bagaimana film juga bisa jadi salah satu senjata kebaikan gitu. Benar. Cukup mulia juga ya. Dan ternyata perjalanan 24 negara membuahkan sebuah pandangan baru yang akhirnya muncullah Teman Tegar ini. Filmnya tayang kapan di bioskop? 5 Februari 2026. Oke, sekali closing statement dari teman-teman di sini. Ketika filmnya tayang tanggal 5 Februari 2026, apa yang diharapkan dari teman-teman dari Aksa Bumi Langit untuk film Teman Tegar Maira? Dari Kang Idul deh. Yang diharapkan adalah banyak orang yang terinfluence dari film ini. Tentunya dengan banyaknya penonton, semoga kita masih terus bisa bikin film lagi dan mari kita jaga alam sama-sama, mari kita jaga hutan sama-sama dan kita belajar dari masyarakat adat tentang bagaimana mereka bisa terkoneksi kembali dengan alam. Oke. Kakak Karunis, harapannya? Harapan saya ya harus semua orang harus tahu sih film ini karena ini film yang membangun edukasi yang baik untuk masyarakat ke depan, untuk membuka semua otak yang memang merusak hutan. Karena itu dia. hutan ini kalau mau dibicara, hutan ini ketumpu ibu. Orang Papua bilang ini ketumpu ibu. Nah, jadi kalau hutan itu kita jaga baik, berarti hidup kita tuh baik-baik saja. Benar. Oke. Jadi jangan lupa untuk 5 Februari tetap nonton. Tetap nonton. Ya. Supaya kita tahu gimana pentingnya menjaga hutan. Siap. Oke. Lalu Mas Chandra? Ya, narasi-narasi tentang alam, tentang hutan, tentang bagaimana hubungan manusia dengan alam sekitar ini perlu kita terus naikkan di ruang publik. Nonton bioskop jadi salah satu caranya dan kembali setelah nonton bioskop ada narasi-narasi dan diskusi-diskusi dengan keluarga, dengan teman, dengan komunitas dan kita berharap lewat film Teman Tegar Maira terjadi diskusi-diskusi yang menarik dan inspirasi yang menurut saya sih tidak akan menyesal untuk menontonnya. Jadi 5 Februari 2026 tonton Teman Tegar Maira di bioskop. Oke, itu dia. Jadi buat teman-teman Tribuners yang punya anak kecil bisa nih diajak anak-anaknya nonton biar anaknya juga ngerti kalau hutan tuh Indonesia tuh punya hutan banyak dan besar yang harus dilindungi, harus dijaga. Dan kalau nonton di bioskop, nonton jangan direkam-rekam, jangan difoto-foto karena itu pembajakan. Jadi nonton aja. Kalau mau support teman-teman di sini bisa nanti foto tiketnya, foto posternya, atau ketika nanti mereka cinema visit bisa datang foto bareng cast-nya atau sines-sines di sini. Jadi jangan lupa buat teman-teman Tribuners nonton film Teman Tegar Maira tanggal 5 Februari 2026 dan jangan lupa juga buat nonton konten-konten tribuners.com lainnya. Jadi terima kasih udah mampir ke Sembayang Seleb. Sama-sama. Semoga sukses. Thank you buat teman-teman Tribuners. Sampai jumpa, bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.